Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. The Vlog. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kawan ya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sholat lima waktu kawan ya, amin. Oke, seperti biasa kawan ya, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi atau mungkin sharing lagi tentang persyaratan-persyaratan di Bandara Juanda kawan ya, di Surabaya. Karena mulai tanggal 1 Januari kemarin sudah dibuka untuk kedatangan internasional kawan ya. Jadi teman-teman ketika pulang ke Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya, teman-teman harus melengkapi dokumen kawan ya. Yang pertama, teman-teman harus membawa bukti full vaksin kawan ya, yang merupakan sertifikat, kertas atau mungkin digital seperti itu ya, atau aplikasi atau mungkin dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus membawa PCR test negatif corona dari negara asal kawan ya. Ini harus kawan ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengisi e-Hajj kawan ya, dari negara asalnya sudah diisi, sudah diregistrasi, sudah di-download seperti itu kawan ya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus membawa bookingan hotel kawan ya. Ini untuk yang non PMI ya, seperti itu. Kalau yang PMI sudah disediakan karantina gratis di Asrama Haji Surabaya gitu kawan ya. Kemudian yang kelima, teman-teman harus mengisi e-PCR kawan ya. Ini juga belum jelas e-PCR ini kawan ya. Ini mungkin Peduli Lindungi, ini mungkin kawan ya. Kemudian yang keenam, memeriksa keimigrasian kawan ya, mungkin paspor gitu ya, paspor yang saya tahu paspor. Kemudian yang ketujuh, mengisi formulir kepabeanan kawan ya. Ini untuk bea cukai seperti itu. Terus kemudian setelah tiba di Bandara Juanda, teman-teman menuju ke gate nomor 9 kawan ya, untuk pemeriksaan dokumen paspor ya, dan mengisi dokumen screening kawan ya, screening. Ntar mungkin dijelaskan di sana kawan ya. Kemudian menuju ke fase holding by 2. Di sini melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kawan ya, dan di sini juga ada jalur untuk PMI dan non PMI seperti itu kawan. Kemudian selanjutnya tes PCR kawan ya. Di sini ada proses pengambilan sampel sekitar 2 menit gitu ya. Jadi cepat sekali. Yang counternya itu ada 10 bilik kawan ya. Jadi nggak usah takut ngantri. Terus kemudian hasilnya akan keluar sekitar 1-2 jaman seperti itu. Kemudian pemeriksaan imigrasi kawan ya. Di sini teman-teman diperiksa dokumen keimigrasian keseluruhan dan telah disediakan 10 counter juga kawan ya. Dokumen keimigrasian ya seperti paspor, itu yang saya tahu kawan ya. Kemudian yang kelima, pengambilan bagasi ya, mungkin barang-barang teman langsung bisa diambil, koper dan lain sebagainya. Terus kemudian fase bea cukai, di sini kita harus registrasi IMEI kawan ya.
Jadi email HP teman-teman harus didaftarin kawan, karena kalau tidak didaftarin ntar nggak bisa buat teleponan ya, nggak ada sinyalnya, jadi percuma. Kemudian selanjutnya fase holding battery. Di sini tempat menunggu hasil PCR test kawan ya. Jadi tes PCR itu cuma 2 menit, kemudian menunggu hasil PCR test tersebut di fase holding battery ya. Jadi ada tempatnya. Dan fase pendataan oleh Satgas COVID-19 gitu ya. Di sini pemeriksaan hasil RT-PCR yang sudah keluar. Jadi PCR test yang sudah keluar entar diperiksa oleh petugas COVID-19 di sana. Kemudian fase yang terakhir ini kawan ya, teman-teman bisa ke area penjemputan ya. Jadi di sini kalian menuju ke asrama haji untuk karantina 10 hari kawan ya, seperti itu. Jadi intinya Bandara Juanda sementara ini hanya untuk orang Indonesia saja kawan ya, untuk menerima orang Indonesia saja. Jadi yang orang asing atau WNA tetap melalui Bandara Soekarno-Hatta kawan ya. Terus kemudian di Surabaya juga berencana ya menyediakan 1.900 tempat karantina kawan ya. Juga sekarang sudah mulai bertahap gitu ya, mungkin mulai sudah dibangun seperti itu kawan ya. Terus penumpangnya itu cuma 300-an kawan ya, jadi nggak boleh terlalu banyak penumpang ya, jadi cuma 300-an orang ya, seperti itu untuk sementara kawan ya, karena awal bukaan ya gitu. Jadi mungkin sedikit dulu, ntar dilihat dulu keadaannya, selanjutnya mungkin bisa lebih banyak lagi kawan. Jadi untuk sementara cuma 300 kawan ya penumpangnya. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin rumahnya di Surabaya ya, Jawa Timur, bisa langsung menuju ke sana gitu kawan ya. Jadi udah di daerahnya gitu kawan ya, udah di Bandara Juanda sana gitu kawan. Jadi kalau yang dulu kan semuanya harus melalui Soekarno-Hatta ya. Karena sekarang ada virus varian baru Omicron kawan ya. Jadi pemerintah mengusahakan istilahnya untuk mengurangi lah kawan ya, untuk mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Ya, doa saya kawan ya, semoga virus-virus varian yang lain ya sudah cepat hilang dan kembali normal kawan ya. Karena semakin hari kawan ya, itu ada virus lain kawan ya. Jadi meresahkan sekali. Nggak tahu kapan habisnya seperti itu kawan ya. Jadi ya cuma berdoa gitu kawan yang bisa kita lakukan. Dan tetap menjaga protokol kesehatan kawan ya, tetap pakai masker ya. Terus kemudian cuci tangan, menghindari kerumunan, jaga jarak seperti itu kawan ya. Oke, mungkin itu dulu kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mungkin ya, kekurangan ya mohon dibenarkan ya kawan, ditulis di komentar. Thank you, kita ke next video. Jangan lupa kunjungi Mr. Vlog. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.